Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SD Wijaya Kusuma, Kecamatan Danau Suluk, Kabupaten Surayan, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas unit kerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 3 dengan materi ketentuan puasa. Berikut video praktek pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan pagi tadi? Udah. Semangat belajarnya? Semangat. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ya, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa nanti dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas Rizwan, silakan mimpin ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kepada Pak Guru memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, nama-nama yang Pak Guru panggil, angkat tangan dan katakan hadir ya. Abizar, Hadir. Adela, Hadir. Ahmad Azam, Hadir. Akbar Alfat. Pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah, ya kan? Kita sudah bahas tentang sifat Allah. Pertanyaannya, ada berapa sifat utama bagi Allah? Ada 3. Oke, ada 3. 1, sifat apa namanya? Sifat wajib. Sifat wajib. Yang kedua, mustahil. Yang ketiga, jaiz. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Ya. Sekarang Pak Guru mau tanya, ada yang pernah puasa enggak? Puasa. Kapan kita puasa? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu puasa sunnah atau puasa wajib? Wajib. Kalau puasa sunnah kapan? Kapan? Puasa sunnah itu biasanya di hari Senin, hari Kamis, itu sunnah Nabi ya. Nah, itu namanya puasa sunnah atau puasa Daud. Sehari puasa, besoknya tidak, itu namanya puasa sunnah. Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang ketentuan puasa. Sambil Pak Guru menyiapkan proyektor dan audionya, Pak Guru minta kalian dibuka bukunya tentang ketentuan puasa. Lihat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ketentuan puasa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita akan baca sama-sama. Oke. Tujuan yang pertama apa? Menyebutkan pengertian puasa secara bahasa dan istilah.
Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan dalil puasa, Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, menyebutkan rukun puasa. keempat, Menyebutkan syarat wajib puasa. yang kelima, Menyebutkan syarat sah puasa. nomor 6, Menyebutkan hal yang membatalkan puasa. 7. Menyebutkan sunnah puasa. Oke, ini adalah tujuan pelajaran kita. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harapkan yang pertama kalian bisa menyebutkan apa itu puasa. Contoh seandainya, apa sih itu puasa? Secara bahasa dan istilah. Dalilnya puasa di dalam Quran surah apa, ayat berapa? Kemudian rukun puasa ada berapa? Apa itu rukun puasa? Kemudian apa saja sih syarat puasa? Apa saja syarat sah puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? Nanti kita bahas. Kemudian apa yang menyebutkan sunnah-sunnah puasa. Nah, sampai sini sebelum kita lanjut, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pengertian puasa? Belum tahu? Tahu nggak? Belum. Kalau dalil dalam Al-Quran tahu nggak? Nggak tahu juga. Kalau rukun puasa ada berapa? Ada tahu? Rukun puasa ada yang tahu ada berapa? Nggak tahu juga. Oke, menyebutkan syarat wajib puasa, syarat sah, ada yang tahu? Nih, pasti tahu kalau hal-hal yang membatalkan puasa, tahu? Apa puasa? Makan, minum. Nah, makan dan minum. Apakah puasa cukup hanya dengan makan dan minum saja? Menahan tidak makan, tidak minum saja? Tidak, tentu ada aktivitas lain ya. Nah, untuk yang terakhir menyebutkan sunnah puasa, ada yang tahu nggak sunnah puasa? Salah satunya saja. Belum tahu? Belum tahu. Oke, untuk hari ini akan kita bahas ini. Nanti akan Pak Guru tayangkan video. Nanti setelah video ditayangkan, Pak Guru minta kalian catat hal-hal yang tidak kalian ketahui. Ya, di tayangan video. Nanti kalian tanyakan dulu Pak Guru. Nanti ya, setelah kalian tanyakan, baru Pak Guru kalau sudah selesai semuanya nggak ada pertanyaan lagi, nanti Pak Guru yang tanya kepada kalian tentang isi tayangan video. Jadi videonya disimak baik-baik dan diperhatikan. Paham? Oke. Kita buka videonya. Simak baik-baik. Sahabat soleh, bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan tiba? Tentu senang ya. Karena bulan Ramadan adalah bulan rahmat dan ampunan. Di bulan Ramadan inilah kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana dengan peluang yang nikmat puasa? Kemarin kita pelajari. Aku bangga mampu berpuasa. Kita belajar ketentuan puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada yang mau tanya enggak tentang apa yang ditampilkan di video tadi? Yang mau tanya angkat tangan ya. Kalau nggak ada yang tanya, Pak Guru nanti yang tanya. Jangan ragu-ragu, tanya duluan. Ada nggak kata-kata yang tidak kalian pahami di sini? Di tayangan tadi. Ayo. Langsung diutarakan aja, jangan oke, bijaksana. Rukun. Rukun puasa. Rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus kita laksanakan untuk sahnya puasa. Kalau seandainya rukun puasa tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak sah. Rukun. Nah, kita baca sini. Secara bahasa, puasa berasal dari kata saum yang artinya atau siam yang artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan istilah puasa adalah menahan diri dari
segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa atau mengurangi keutamaan puasa. Contoh, kalau membatalkan makan, minum, makan dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, ya kan, hilang akalnya, itu batal. Atau haid nifas misalkan, tiba-tiba perempuan lagi puasa haid, nah, puasanya batal. Nah, kemudian dari apa saja? Bukan hanya batalkan, tapi mengurangi keutamaan. Contoh, orang yang puasa tapi mulutnya nggak dijaga, ngomong saru-saru, matanya lihat yang haram misalkan. Ya, memang puasanya nggak batal, tetapi itu dapat mengurangi keutamaan puasa. Oleh karena itu, puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi harus juga bisa menahan hawa nafsu. Itu tujuan kita puasa. Apa sih balik? Balik itu artinya dewasa, bukan balik kayak gini, enggak. Itu namanya dibalik kayak gini ya. Nah, balik itu artinya dewasa. Bagaimana tanda balik laki-laki? Laki-laki adalah mimpi basah, perempuan dengan datangnya haid. Makan minum dengan sengaja. Contoh, seandainya Rizwan pulang sekolah, sampai rumah, buka kulkas. Ada minuman teh dingin di situ. Posisi dia lagi puasa, tapi dia lupa. Dia ambil, dibuka botolnya minum. Blok, habis setengah botol sudah tuh. Nah, ditaruh lagi dalam kulkas, datang mamahnya. Swan, kamu puasa? Ah, oh iya mah lupa. Ah, kan? Pertanyaannya, puasa di Swan sah atau tidak? Ah, yang bilang sah angkat tangan. Ya, yang bilang sah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak ya. Oke, yang bilang tidak sah angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 12. Oke, ini banyak yang salah paham di sini. Oke, Pak Guru makanya tanyakan tadi ya. Jadi, orang yang makan minum tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, berarti aman. Tetapi kalau sudah ingat jangan pura-pura lupa. Sudah ingat, Rizwan, kamu gak puasa ya? Ah, puasa mah, nanggung dikit lagi ya. Ah, batal puasanya. Ada lagi? Ya, ini sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Kenapa orang gila tuh harus tidak puasa, Pak? Karena gini, orang gila itu dia tidak mengerti hukum. Ya, dia tidak bisa memahami. Orang yang nggak bisa memahami, maka tidak akan bisa melakukan. Paham? Karena dia nggak tahu, oh ini boleh kah, ini enggak, dia nggak paham. Makanya, makanya mereka tidak dikenai beban hukum. Mereka mau nggak sholat kah, mau nggak puasa kah, itu nggak ada kewajiban mereka. Pertanyaannya, kalian mau kayak gitu? Ya, kalian kita yang waras, jangan, maka kita dikenai beban hukum untuk melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, dan seterusnya. Oke, paham? Ada lagi? Nah, orang yang pura-pura gila, maka dia wajib puasa. Kan pura-pura kan? Waras kan? Tapi pura-pura. Maka wajib. Gak ada alasan. Orang kamu bisa saja menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Allah. Di hadapan manusia kamu gila terserah, tapi tetap wajib melaksanakan puasa. Karena itu adalah kewajiban kamu kepada Tuhanmu. Nah, paham? Untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ini pas ya? Pas. Kemudian setiap kelompok mendapat satu pertanyaan. Pertama, pengertian pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah, rukun puasa, hal yang membatalkan sunnah. Mungkin karena di sini ada 5, di satu akan Pak Guru hapuskan. Setiap kelompok akan dapat satu pertanyaan kontekstual. Contoh kayak gini. Bagaimana sikap kalian apabila melihat teman kalian yang non-muslim makan di hadapan kalian, sedangkan kalian berpuasa? Bagaimana sikapnya? Oh, saya nggak boleh kamu makan, aku lagi puasa, misalkan. Nah, ayo. Masa, oh nggak boleh Pak, ditegur aja. Atau kita pindah ke tempat yang lain, biar nggak lihat. Nah, nanti ini kalian diskusikan ya. Nah, ini biasanya, ini beda-beda pendapatnya. Bisa jadi satu kelompok, pendapatnya bisa ada 2, ada 3. Ya, tuliskan saja sebanyak-banyaknya pendapat kalian.
Nah, tapi dikasih alasan yang logis kenapa kalian melakukan itu. Ini dalamnya acak, ya. Materinya acak. Ada yang dapat pengertian, ada yang dapat rukun dan semacamnya. Oke. Nanti ini akan Pak Guru bagikan secara acak masing-masing, ya. Cari jawabannya di buku LKS-nya. Ya. Oke, yang pertama tulis nama kelompoknya dulu. Untuk jawabannya bisa Pak Guru tayangkan videonya di depan atau kalian cari di buku LKS. Nah, oke. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Ya, sudah ada di buku sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik. Kecuali kayak rukun cuma ada 2, jangan sampai 3, 4, 5. Nah, itu salah. Ya, rukun cuma ada 2. Kalau perkara sunnah banyak. Kalau hal yang batalkan juga lumayan banyak. Tulis saja semuanya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Ini alhamdulillah sudah selesai semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Selanjutnya Pak Guru minta satu persatu kelompok maju ke depan. Ya, kita mulai dulu dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nuraya Saskia. Perkenalkan, nama saya Ica. Perkenalkan, nama saya Adela. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Jelaskan arti rukun puasa dan tuliskan 2 rukun puasa. 1. Rukun puasa adalah hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang berpuasa. 2. Jika rukun puasa ditinggalkan menyebabkan puasa yang dilakukan batal atau tidak sah. 1. Niat. 2. Menahan diri. Bagaimana sikap kalian apabila melihat teman yang non-muslim, maka di hadapan kalian, sedangkan kalian masih berpuasa? Berpindah tempat. Jangan dilihat, kita bersembunyi agar kita tidak ingin makan. Pergi ke perpustakaan agar kita tidak menginginkan makan. Kita jangan lihat orang makan. Oke. Udah? Jadi intinya mereka lebih memilih menjauh daripada melihat temannya yang lagi makan.
Kenapa nggak ditegur saja temannya? Biar nggak makan di tempatmu. Enggak, Kenapa? kan nggak boleh marah-marah. Oh, nggak boleh marah-marah. Jadi kalian yang mengalah. Oke, bagaimana tanggapannya untuk kelompok yang lain? Oh, bagus. Presentasinya bagus. Suaranya jelas nggak? Jelas. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru minta kelompok 5 untuk maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Kelompok lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya akan menyebutkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama saya Muhammad Rizwan. Yang kedua saya Muhammad Saman. Yang ketiga saya Iman Batavia. Nama kamu siapa? Vicky. Selanjutnya? Oke. Sekarang jawab pertanyaan pertama. Dapat soal apa tadi, Rizwan? Sebutkan sunnah-sunnah puasa. Oke, sunnah-sunnah puasa. Yang pertama? Ada makan atau sahur. Yang kedua mengakhirkan sahur. Yang ketiga menyegerakan berbuka. Yang keempat berdoa ketika berbuka. Yang kelima berbuka dengan yang manis. Yang keenam menggosok gigi setelah berbuka. Yang ketujuh memperbanyak sedekah. Yang kedelapan salat ilai atau salat malam. Yang pertanyaan kedua, bagaimana sikap kalian apabila melihat teman kalian non-muslim makan di hadapan kalian sedangkan kalian masih berpuasa? Jawaban dari kami, biarkan karena mereka juga sedang lapar. Oke, bagus. Yang kedua, agak marah sedikit karena mereka enggak mau pergi, kayak tergoda gitu loh, Pak. Oke, tergoda. Sebelumnya sempat ditegur nggak? Udah sempat Ditegur, tapi mereka masih tetap di situ. ya. Oh, jadi akhirnya marah. Oke, bagaimana tanggapan yang lain? Kalau kita puasa boleh marah nggak? Nggak. Kalau ada temannya makan, sebaiknya nggak usah marah-marah. Baiknya kita aja yang ngalah. Kita cari tempat yang lain biar kita tidak tergoda untuk ikut-ikutan makan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Bagaimana sikap kita yang tepat apabila melihat teman kita yang makan sedangkan kita sedang puasa. Nah, yang pertama jangan buru-buru marah dulu. Ya. Ambil nafas, ya, tenangkan diri. Jangan, hei kamu, aku puasa, nggak boleh makan di sini. Ya, namanya puasa harus bisa menahan diri. Jangan sampai kita terpancing emosinya. Ya, kemudian kalau masih tetap, ya sudah, kita yang mengalah. Kita cari tempat yang lain supaya tidak tergoda. Kenapa? Tujuan untuk puasa adalah supaya iman kita kuat dan kita bisa menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau mengurangi keutamaan puasa. Intinya satu, jangan emosi, jangan marah-marah, harus banyak bersabar. Nah, setelah ini kita akan mengadakan kuis. Nah, nanti ya kuisnya adalah Pak Guru suruh kalian berdiri semuanya dulu. Yang bisa jawab boleh duduk. Paham? Ingat, yang bisa jawab, yang Pak Guru yang menjawab adalah yang Pak Guru tunjuk. Jangan sampai jawabannya disebutkan kecuali Pak Guru tunjuk. Paham? Paham. Oke, Pak Guru kasih waktu, buka dulu bukunya. Oke. Sekarang bukunya semuanya ditutup. Bukunya ditutup dan silakan berdiri.
Nah, kita akan melaksanakan kuis ya. Bagi yang tahu jawabannya angkat tangan. Kemudian kalau benar jawabannya boleh duduk. Siap? Oke. Pertanyaan pertama. Ya. Pengertian puasa secara bahasa berasal dari kata apa? Syaum, duduk. Apa arti kata saum? Menahan, bagus, duduk. Di dalam puasa terdapat dalam Quran surah apa ayat keberapa? Al-Alaq ayat 183. Bukan Al-Alaq. Al-Baqarah 183, bagus. Sedikit lagi ya. Oke, selanjutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? Oke, 2, bagus. Apa saja? Niat. Oke, duduk. Apa? Menahan diri, bagus, duduk. Kemudian sebutkan syarat wajib puasa. Oke, beragama Islam, bagus, duduk. Ada lagi? Syarat wajib puasa? Itu sunnah puasa. Oke, sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Oh, bagus nih. Makan dengan sengaja, bagus. Apa? Muntah dan sengaja, Arka? Oke. Minum dan sengaja. Makan sudah belum tadi? Oh, sudah. Selain makan? Ada lagi. Apa? Haid, itu apa itu? Membatalkan puasa ya? Oh ya, batal. Oke, duduk. Oke, selanjutnya. Oke, kita sudah mengajarkan soal evaluasi. Pak Guru lihat sebagian nilainya bagus dan sebagian ada yang perlu remedial ya. Nah, nanti ini akan Guru koreksi dulu ya. Bagi kalian nanti yang nilainya di bawah 70 mengerjakan di bukunya di halaman 44 yang bagian A dan B. Ya, 44 bagian A dan B. Adapun yang nanti yang nilainya bagus ya, akan Pak Guru kasih tugas beda. Menceritakan hal-hal yang disukai dan hal-hal yang tidak disukai ketika puasa. Ada nggak kira-kira? Nah, itu ya. Nah, misalkan yang nggak disukai, capek banget bangun pagi misalkan buat sahur. Nah, itu yang disukai apa? Boleh milih makanan yang disukai misalkan. Nah, itu ya. Nah, diceritakan nanti kayak gitu. Tapi itu tugas nanti di rumah. Akan berkoreksi dulu. Untuk tugas itu akan kita laksanakan minggu depan, di hari Kamis depan ya. Nah, kita sekarang masuk ke tahap refleksi. Pertanyaan Pak Guru. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, bagian apa yang paling menyenangkan atau paling menarik? Ketika apa? Ketika kuis. Oh, ketika kuis. Kalau presentasi menyenangkan nggak? Menyenangkan. Aduh Pak, saya nggak pede kalau di depan ngomong Pak. Saya malu Pak. Itu bagian yang paling menakutkan buat saya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, bagi yang sudah pede, sudah ngomong di depan, Pak Guru kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, bagi yang belum pede, belum jadi maju ke depan, belajar. Ini adalah kesempatan kalian untuk belajar. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah puasa dan orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Tadi sebagian sudah kita sebutkan, contoh anak kecil,
ibu hamil, orang gila, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan Pak Guru jelaskan untuk minggu depan. Ingat, yang remedial, kerjakan soalnya di buku. Yang sudah bagus nilainya, tuliskan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan di bulan puasa. Untuk pertemuan selanjutnya ya, kita cukupkan hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.